Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Yuda Pratomo di sini dan kita kembali dengan acara Antarmuka. Nah, sekarang untuk episode kali ini saya akan mewawancarai seorang petinggi operator seluler di Indonesia. Beliau adalah Bapak Igede Darmayusa, Chief Technology Officer XL Axiata. Dan beliau sudah ada di hadapan saya saat ini. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang, semangat pagi. Semangat pagi. Walaupun sudah siang tetap semangat pagi Pak ya. Betul. Nah, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Ini terkait penyelenggaraan 5G XL Axiata. Sebenarnya XL Axiata itu kan sudah mendapat SKLO. Artinya udah mendapatkan license untuk menggelar 5G di Indonesia. Nah, itu kan tahun lalu Pak, 2021. Tapi sampai sekarang komersialisasinya belum. Dan masih berupa experience saja gitu kan Pak, di beberapa lokasi kayak di Mandalika waktu itu, kemudian di Formula E gitu. Nah, sebenarnya itu alasannya kenapa Pak? Kenapa? Apakah memang belum pede atau gimana Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita dapat SKLO di bulan Agustus tahun lalu. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah continue untuk memantau semua faktor-faktor yang membuat 5G itu akan sukses, ya. Yang pertama misalnya adalah kesiapan jaringan kita. Dengan adanya SKLO menunjukkan bahwa jaringan kita sudah siap. Jadi udah bisa menggelar 5G secara komersial. Dan yang kedua, kita juga memantau device. Nah, device ini sangat penting karena kalau device tidak ada, siapa yang akan memakai? Nah, di network kita pantau bahwa handset penetration yang support 5G masih di sekitar 1%, masih sangat kecil. Jadi 99% masih 4G gitu ya. Nah, itu yang membuat kita masih belum menggelar ini secara komersial atau secara masif karena keterbatasan handset yang ada. 4G sangat mendominasi di network kita sekarang. Kita tahu SKLO kita memakai teknologi Dynamic Spectrum Sharing. Artinya kita memanfaatkan spektrum kita yang ada di 1800 untuk melakukan Dynamic Spectrum Sharing. Tentunya akan berimpact kepada experience, terutama kalau 4G traffic, 4G usernya masih banyak. Jadi kita sangat berhati-hati. Kenapa kita tidak menggelar itu Mas? Karena kita sangat mengedepankan customer experience kita di mana saat ini masih 4G, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan kita mungkin belum membuat ini secara komersial atau secara masif karena kita masih fokus untuk meningkatkan experience di 4G sambil memantau handset penetration sehingga pada saatnya pas gitu ya. Mungkin nanti pada saat handset penetration sudah 3% atau 5% di spot-spot tersebut kita akan deploy misalnya dengan Dynamic Spectrum Sharing jika kita tidak punya spektrum, tapi tentunya idealnya jika pemerintah sudah merilis spektrum baru seperti Mas ketahui ada 700, ada 3.500 tahun depan. Nah, itu kita akan mulai secara bertahap akan mendevelop 5G di area-area yang handset penetration sudah cukup tinggi. Oke, berarti sebenarnya faktor memantau jumlah handsetnya yang mendukung gitu lah ya Pak. Ya. Nah, di Indonesia kan baru beberapa operator seluler lain, itu kan mereka pakai seperti spektrum 1800, 2100, 2300. Nah, tadi Bapak bilang kalau misalkan tahun depan ada 3500, berarti XL apa masih akan tetap menunggu sampai 3.500 itu diizinkan untuk komersial atau setahun ini masih malah akan lebih cepat gitu menggelar komersialisasinya? Spektrum ya adalah sangat penting gitu ya. Itu aset yang sangat penting untuk 5G karena existing spektrum kita sekarang pun sudah cukup pas gitu ya, tidak berlebih ya untuk men-serve 4G user atau 4G subscriber. Nah, frekuensi yang akan datang, ini ada 700 MHz yang terkait dengan analog switch off. Di negara-negara lain, 700 MHz ini juga salah satu spektrum yang favorit dipakai untuk 5G, terutama untuk coverage, karena low band. Nah, sedangkan 3.500 itu adalah yang malah mandatory, yang harus dipunyai oleh semua operator yang menggelar 5G, karena sifatnya yang handset penetrationnya yang paling besar, hampir semua handset yang affordable sekarang itu adalah 3.5. Terutama karena Cina, karena Korea, atau semua negara
biasanya menggelar 5G itu pertama di 3,5 atau 2,6. Jadi kita mengharapkan spektrum yang akan datang yaitu 700 itu sudah mengizinkan kita untuk bisa komersial 5G ya. Dan itu tidak menunggu tahun depan. Tahun ini rencana pemerintah akhir tahun lah di kuartal 4 700 sehingga mungkin awal tahun depan, awal tahun 2023 hampir semua operator seluler yang mendapatkan spektrum baru akan menggelar 5G secara komersial. Oke. Itu kan untuk 700 berarti coverage-nya kan lebih luas kan. Kalau 3.500 itu kan berarti coverage-nya lebih sempit tapi kecepatan semakin tinggi gitu Pak. Nah, artinya dibutuhkan infrastruktur yang lebih banyak untuk meng-coverage yang lebih area yang lebih luas. Nah, kalau dari XL sendiri apa sudah mempersiapkan dari sekarang untuk seandainya memang nanti tahun depan mendapatkan 3.500 MHz ini, berapa target yang akan infrastruktur yang akan dibangun oleh XL? Oke. 3.500 memang ideal balance antara coverage dan capacity. Ya, bisa dibilang mid band yang paling ideal. Nah, tentunya kita harus menghitung ulang ya. Tapi pada awal deployment-nya kita akan deploy new spectrum ini kan di lokasi-lokasi, sekali lagi yang pertama handset penetration-nya yang sudah tinggi dan yang kedua adalah yang data density-nya yang tinggi. Artinya keperluan demand data sudah sangat tinggi. Karena di awal yang diperlukan adalah kalau 700 untuk coverage, untuk memperkenalkan, untuk mengcover juga indoor penetration. Nah, sedangkan 3.500 itu benar-benar untuk demand, di mana 5G itu demand itu sebenarnya ada. Kita akan mendeploy 3.500 memang ke lokasi-lokasi atau spot-spot yang memerlukan capacity dan handset penetration tinggi. Jadi kalau tambahan new site, nah itu baru setelahnya, karena kemungkinan kita tidak akan membuat 5G mobility dulu kan, pasti spot base, POI dulu, entah di mall, entah di airport, entah di tempat-tempat keramaian. Baru kemudian mungkin di tahun kedua, tahun ketiga setelah handset penetration makin tinggi baru untuk mobility. Orang biasanya menikmati data tinggi seperti nantinya halnya pasti pada saat dia stay, bukan pada saat dia mobile. Nah, dia stay di mana? Entah di kantor, di tempat hiburan, atau di tempat perbelanjaan, atau di airport pada saat dia menunggu. Nah, itu adalah lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran utama. Baru kita membicarakan soal mobility. Nah, pada saat kita membicarakan soal mobility, soal residensial, baru kita mengembangkan jumlah site-nya apakah cukup atau tidak. Nah, itu harus dihitung lagi. Oke. Kalau lebar pita yang ideal itu sebenarnya berapa banyak sih Pak? Untuk di 3,5 GHz sama 700? Dari perhitungan kami minimal 50 MHz per operator. Minimal 50 MHz di 3.500 itu bisa memberi experience yang cukup baik kepada pelanggan ya. Supaya tidak sama dengan experience di 4G. Gitu. Oke. Nah, seandainya ini kan kita belum tahu nih tahun depan apakah memang sudah pasti 3,5 GHz akan dilelang atau gimana. Kalau untuk yang 700 kan setelah ASO ini kan, ASO selesai mungkin pemerintah akan membuka lelangnya. Nah, seandainya memang 3.500 ini belum terbuka untuk komersil, pemerintah belum membuka, sebenarnya backup plan-nya dari XL sendiri gimana Pak? Mudah-mudahan itu tidak kejadian ya, karena terus terang dalam setiap kesempatan pemerintah dalam hari ini Kominfo selalu mengencourage 5G untuk bisa dideploy lebih cepat. Karena itu akan membuka banyak peluang bukan hanya untuk operator seluler, tapi juga buat enterprise, buat dunia usaha. Karena dengan capability-nya, 5G bisa membuka banyak use case yang bukan hanya untuk mobile, untuk end customer sekarang, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan, tambang, kesehatan, logistik, dan lain sebagainya, untuk mereka lebih efisien lagi kan. Jadi saya yakin tidak ada intensi pemerintah untuk mengundur 3.500. Nah, kalau ditanya plan B ya dengan apa yang kita punya sekarang sangat susah untuk memberi layanan 5G. Karena dari tahun ke tahun data itu naik sekitar 35-40%. Kemudian handset 5G jika tidak ada spektrum yang baru pasti juga tidak akan di provide oleh device manufacturer kan.
Karena terus terang semua ekosistem yang ada di telco itu saling terkait. Misalnya sekarang 700 saja ya, 700 MHz akan dilelang. Semua device manufacturer sudah mempersiapkan brand mereka, tipe mereka yang akan keluar tahun depan harus ada 700. Ya kan? Sehingga begitu semua operator punya 700 dan dipakai untuk 4G maupun 5G, semua sudah siap ekosistem. 700 juga salah satu yang sangat populer di 5G. Ya. Nah, kalau misalnya 3.500 sekarang diundur, device manufacturer itu juga akan mengundur. Karena buat apa dia buka sekarang atau dijual sekarang, tapi tidak ada yang beli. Gitu ya. Ada efek domino sebenarnya. Ada efek. Jadi semua saling terkait. Nah, makanya saya bilang saya yakin pemerintah tidak punya intensi untuk mengundur. Dan saat ini pun, karena nantinya 3.500 akan koeksisten antara kita, operator seluler dan satelit, kita juga lagi dalam fase uji coba terus nih ya, supaya tidak saling interferensi. Untuk itu kita harapkan tahun depan itu hasilnya sudah bisa kita simpulkan, sehingga siapapun operator satelit yang sekarang beroperasi di 3.500 bisa sama-sama nih melakukan refarming, sehingga operator seluler di porsi mana atau di bagian mana dan satelit di bagian mana. Tapi sebenarnya bisa berdampingan ya antara operator seluler. Ada guard band, makanya kenapa kita perlu trial sekarang. Misalnya kita di Telkom University, Excel bersama dengan BRI Sat ya melakukan uji coba. Apakah guard band-nya cukup 50 MHz atau harus 100 MHz? Ini penting, karena itu menentukan berapa porsi yang bisa dilelang untuk mobile. Mudah-mudahan bisa 50 MHz, sehingga bagian operator seluler bisa lebih besar. Jadi sebenarnya XL sendiri ngincarnya berapa MHz Pak untuk di 700 sama 3.500 ini? 50 langsung kah atau? Oh enggak, kalau 700 kan terbatas. Cuman punya 45. Nanti kita serahkan ke pemerintah pembagiannya. Begitu juga dengan 3.500. Tentunya ini adalah kebijakan pemerintah. Dan mereka juga akan menerima masukan dari kita tentunya ya. Tapi untuk saat ini kita tunggu saja pemerintah seperti apa nanti kebijakannya. Nah, ini Pak, kalau di negara setidaknya ASEAN gitu lah Pak, mereka itu sebenarnya pakai frekuensinya berapa sih Pak untuk 5G ini? Apakah sama kayak kita 1.800, 2.100, 2.300, ataukah mereka justru sudah langsung 3.500 sama yang low band-nya 700? Sebagian besar operator yang mengoperasikan 5G itu kombinasi antara 3.500 atau 2.600 dan low band-nya 700. Itu the most common one. Ada yang punya 3.500 tidak punya 700. Tapi biasanya 700 itu harus dikomplement. Karena ini seperti sekarang kita 4G ya. Ada 900, ada 1.800. Jadi harus ada komplementasinya. Karena kalau enggak, itu bagus secara kapasiti, tapi coverage kan tidak terbantu. Terutama kalau kita di dalam rumah. Kalau udah masuk dalam rumah, low band itu wajib. Nah, dalam hal ini 700, mengkomplement 3.500 kalau kita keluar. Gitu. Untuk mobility 700 juga bagus. Jadi dua itu yang harus kita punya. 3.500 ya. Itu. Nah, tadi Bapak bilang kalau misalkan sekarang harus menggelar 5G nih, belum cukup. Itu meskipun pakai DSS. Ya, karena DSS itu pada prinsipnya adalah membagi bandwidth yang ada untuk 4G dan untuk 5G. Berdampingan jadinya. Ya, artinya begini, bandwidth yang 20 mega misalnya, saya punya 1.800 ya, itu bisa secara dynamically dibagi porsinya antara 4G dan 5G. Tapi sekarang kan pelanggan 4G masih sangat banyak. Artinya experience 4G akan kena impact kalau ada pelanggan 5G masuk di site tersebut, karena dia pasti akan langsung makan bandwidth. Nah, itu yang kita coba hindari, karena bagaimanapun revenue kita kan masih dari 4G. Ya, pelanggan kita masih 4G, belum 5G. Nah, itu yang membuat kita sangat mengharapkan bahwa new spectrum itu ada untuk kita bisa komersialkan 5G. Kalau dari jumlah device Pak yang sebenarnya mendukung, kalau misalnya sekarang XL sudah dikomersialisasikan misalkan 5G-nya, sebenarnya jumlah device yang mendukung 5G XL itu ada berapa sih? Masih 1% dari pelanggan. 1% itu aja? Oke. Berarti pertimbangan untuk belum menggelar 5G-nya itu karena keterbatasan jumlah device. Kita juga tidak mau terjebak dalam skema telur dan ayam gitu ya.
Oke, jadi kita tetap harus breakthrough itu. Jadi device itu penting, tapi begitu misalnya kita punya cukup spektrum untuk menggelar 5G, seperti tadi saya bilang misalnya 700, saya yakin device itu akan datang dengan sendirinya. Ya, kenapa kita perlu 3.500? Karena device yang paling umum itu 3.500. Otomatis affordable. Bisa dibeli oleh masyarakat. Misalnya 2 juta aja sudah dapat device 5G gitu misalnya pada saat misalnya 2 atau 3 tahun lagi. Kalau misalnya masih di atas 10 juta siapa yang bisa? Nggak ada orang yang mengganti handset hanya untuk dapat 5G. Kecuali saya, karena saya pengen tes gitu misalnya ya. Tapi kalau masyarakat umum, biasanya tidak ada yang men-trigger mereka untuk ganti handset hanya karena ada 5G. Pasti mengganti handset karena sudah rusak, sudah lama, dan affordable. Kebetulan ada promo. Nah, kita harapkan begitu the proper spectrum itu datang, terutama di 3.500, device manufaktur, operator seluler akan memberi insentif nih buat masyarakat bareng-bareng ya, sehingga mereka bisa memigrasi dari 4G ke 5G. Sebenarnya kalau kecepatan maksimal perkiraan ya di 3.500 itu berapa sih Pak downloadnya untuk 5G? Kalau dibanding, anggaplah 50 MHz. 50 MHz di 3.500 itu kapasitas throughput itu masih bisa dibilang sekitar 500 megabit per second. Kemarin pada saat kita trial di Mandalika, kita pakai 100 itu, udah di atas 1 giga itu. Itu di atas 1 giga. Ya, sekarang itu kan cell throughput lah bisa dibilang ya. Kalau dipakai, di sharing ya tentunya. Tapi yang jelas experience bisa 4 atau 5 kali dari kondisi sekarang kalau kita dapat proper bandwidth di 3.500 itu. Kalau misalkan menggelar 5G experience gitu, sebenarnya itu yang dipakai apa sih Pak? Mobile BTS kah atau memang tinggal aktifin si 5G-nya aja kah atau gimana sih Pak teknisnya? Yang kita deploy sekarang di lapangan sudah single run. Antena pun juga sudah quad band gitu ya. Artinya secara infrastruktur, secara BTS itu kita sudah tinggal license saja. Nah, selama spektrumnya sudah kita punya gitu ya. Fiber juga sudah ada. Kapasitas per site sekarang kita siapin tuh 1 GB. Malah bisa extended sampai 10 GB. Artinya ya tinggal license atau tinggal upgrade modul sudah bisa kita 5G sekarang. Sebenarnya ya Pak. Sebenarnya kalau misalkan memang bisa gitu ya menggelar 5G sekarang. Kalau dari XL sendiri kota apa sih yang cocok Pak? Kota mana aja yang cocok untuk ini layak nih sudah memenuhi syarat untuk bisalah digelar 5G di sana? Ya semua kota besar pasti layak ya. Semua kota besar layak. Karena Jakarta tentunya ya. Jabodetabek saya yakin ya. Karena bukan hanya Jakarta, orang Jakarta tinggal di Bogor, di Depok, Bekasi. Jadi mereka juga pengen dapat 5G dimanapun mereka berada ya. Surabaya dan sekitarnya. Bandung dan sekitarnya, gitu ya, Medan dan sekitarnya. Semua kota provinsi di Jawa layak, ya, terutama Jakarta. Tapi tentunya kita mulai dari Jakarta ya. Terus Surabaya, Denpasar. Biasanya Denpasar atau Bali dipakai sebagai use case. Kita tahu banyak event internasional. Jadi kita melihatnya seperti itu, ya. Di samping memang kita melihat handset penetration di kota-kota ini pasti di atas, karena 1% misalnya ya. Rata-rata 1%, mungkin di sana sudah 2 atau 3%. Tapi di tempat lain jauh malah mungkin 0, something gitu ya. Nah, kota besar pasti jadi target kita, terutama fiber yang kita punya pun sudah ada di sana. Site-site yang kita fiberkan juga sudah banyak. Site-site yang ada pun sudah cukup dense, cukup berdekatan. Sehingga kalau kita gelar, capacity, coverage akan cukup melayani customer-customer yang ada di sana. Berarti itu tadi sebenarnya pertimbangan untuk memilih kota-kotanya yang mana aja sih gitu Pak ya. Betul. Nah, belum lama ini kan minggu lalu kalau nggak salah kerjasama dengan Juniper Networks itu untuk deploy 5G kan. Nah sebenarnya tujuannya itu gimana sih Pak? Apakah memang untuk pemerataannya 5G kah atau untuk percepatannya kerjasama dengan Juniper? Itu salah satu project yang kita punya ya dengan semua teknologi partner terutama Juniper di bagian transportnya, bagian transmisinya. Transmisi atau backhaul itu sangat penting, ya kan?
Nah, teknologi yang kita lagi kembangkan atau lagi deploy dengan Juniper itu adalah untuk segment routing version 6, SRv6, yang akan memudahkan kita nanti memanfaatkan kapabilitas 5G, terutama di network slicing, di mana setiap customer, terutama enterprise, akan memiliki karakteristik service yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya teknologi yang terbaru, termasuk yang dari Juniper, itu kita bisa memberi service yang berbeda-beda, tarif yang berbeda-beda, gitu. Tapi untuk enterprise apa ya? Sebagian besar untuk enterprise. Ya karena kan capability misalnya untuk massive IoT, massive connectivity, kemudian ultra low latency, itu nanti akan banyak dipakai oleh enterprise. Oke. Nah, bicara soal enterprise dan end consumer gitu kan. Kalau misalkan seandainya nanti 5G di komersil, di deploy, apakah itu akan mempengaruhi juga terhadap harga paket-paket gitu nggak sih Pak? Termasuk kuota atau apa? Apakah nanti akan ada pengaruhnya? Saya mungkin belum bisa share ya, tapi yang jelas begini, semakin latest teknologi itu sebenarnya secara network itu lebih efisien. Tetapi tentunya kita punya capex yang besar di awal untuk mendeploy, ya kan? Kemudian kita tahu bahwa take-up rate 5G itu seperti 3G ke 4G itu perlu waktu, ya. Kita sudah membandingkan di beberapa negara perlu 2 atau 3 tahun itu. Dari awal komersial sampai benar-benar take-up-nya bisa visible secara komersial, ya. Nah, semua hitung-hitungan itulah yang akan jadi pertimbangan. Mau paketnya sama, paketnya lebih mahal. Tapi yang jelas experience yang diberikan akan jauh lebih baik, sehingga kalaupun lebih mahal, subscriber akan memberi itu apresiasi begitu loh, sebagai sesuatu yang layak dibayar lebih mahal. Oke. Jadi kalau dari XL sendiri siapnya 5G itu kapan Pak? Tahun ini kah? Tahun depan kah? Oke, secara jaringan sekali lagi itu udah siap, ya. Cuman sekarang kan pilihan kita karena kita tidak mau memberi experience yang tidak baik gitu ya, atau yang tidak cukup baik, ya. Nah, mudah-mudahan dengan spektrum yang akan datang, misalnya 700 ya, datang di akhir tahun. Ya mungkin tahun depan kita sudah bisa mengkomersialkan 700 misalnya ya. Apalagi kalau 3.500 akhir tahun, berarti awal tahun 2024 ya sudah komersial. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya share. Oke. Kalau misalnya rencana terdekat nih Pak untuk tahun ini yang terkait dengan pengembangan 5G atau 5G experience gitu. Ada ini nggak sih Pak spot lain yang mau dicoba gitu untuk experience? Oh, kita sekarang lagi merencanakan penambahan sekitar 90 titik sampai 100 titik di Jabodetabek ya. Masih pakai DSS. Sekali untuk memberi experience, untuk mengedukasi gitu ya. Karena kita tahu beberapa tipe handset yang terbaru sudah bisa 5G, ya kan? Nah, itu kita juga mau mempercepat device manufaktur menjual 5G dengan harga yang lebih rendah, ya. Nah, pertimbangan kita misalnya bahwa di sana ternyata di POI itu pada weekend misalnya berkumpul orang-orang yang memakai 5G, ya. Terus juga misalnya buat showcase. Kita misalnya lagi support G20 kan. Nah, semua event G20 misalnya kita akan activate DSS, airport, kantor-kantor, kemudian beberapa hotel dan mall, ya. Itu kita lagi assess sekarang sekitar 90 sampai 100 titik ya. Tapi kita beri experience secara gratis nih. Jadi kalau teman-teman punya paket 4G XL udah bisa merasakan 5G services ya, karena itu masih dalam satu paket 4G tanpa harus membeli ekstra paket 5G. Jadi tolong dinikmati dan kasih kita feedback bagaimana rasanya dengan DSS gitu ya. Itu berarti di 1800 sama 2100 itu ya. Oke. Nah, ini terakhir deh. Ada pesan nggak untuk para pengguna XL gitu yang nunggu-nunggu nih 5G-nya kapan sih XL? Kita kan nggak sabar gitu kan, mungkin para pengguna XL. Ada pesan? Yang jelas 4G kita sekarang memberi kepuasan yang terbaik, ya kan? Dari beberapa crowdsource
yang mengetes speed kita, 4G kita yang paling bagus dari sisi download nationwide. Artinya silakan manfaatkan, silakan experience kita di 4G. 5G seperti yang saya sampaikan akan menjadi migrasi yang alami, ya sesuai dengan kesiapan handset dan kesiapan spektrum. Ya. Tapi sampai pada saat itu kita pastikan bahwa experience subscriber XL di LTE tidak akan mengecewakan. Masih sangat-sangat bisa dipakai. Dan seperti yang saya sampaikan, dari semua cross-source sekarang, kita termasuk yang paling atas dari sisi download experience. Biarpun kita masih di 4G. Oke, siap. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Gede atas waktunya. Dan teman-teman sampai jumpa di episode Antarmuka berikutnya. Selamat siang.